Setahun bagi kalender hanya rangkaian hari, tapi bagi rakyat yang menunggu uluran negara, setahun adalah harapan yang terus diuji. Di sudut-sudut negeri, di rumah-rumah sederhana, di tepian ladang, di pulau-pulau yang jauh, ada satu harapan yang sama, optimisme. Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah besar optimisme itu. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Dari arahan itu, Kementerian Sosial melangkah, bukan dengan kata, melainkan dengan kerja yang nyata. Dan di tahun 2025, Kementerian Sosial terus bergerak, mempercepat penurunan kemiskinan, memastikan bantuan sampai pada yang berhak, dan menjamin perlindungan sosial yang bermartabat bagi setiap warga negara. Sepanjang 2025, perlindungan sosial menjangkau yang paling membutuhkan. 10 juta KPM penerima PKH, lebih dari 18 juta KPM menerima sembako atau BPNT, dan 96,8 juta jiwa terlindungi melalui PBIJK. Saat tekanan ekonomi meningkat, penguatan daya tahan rakyat dilakukan dengan 17,72 juta KPM menerima penebalan bansos Rp400.000 dan 33,2 juta KPM menerima tambahan bantuan sebesar Rp900.000 per keluarga. Namun yang paling penting, di tahun 2025 tercatat 754.841 keluarga graduasi dari PKH. Ini adalah bukti bahwa perlindungan sosial bukan ketergantungan, melainkan tangga menuju kemandirian. Negara juga memastikan yang rentan tidak berjalan sendiri. Melalui atensi, 169.040 penerima manfaat terlayani. 6.209 lansia kembali melihat lewat operasi katarak. 12.119 alat bantu disalurkan untuk disabilitas. 162 orang dibebaskan dari pasung, dan 2.253 penerima manfaat mendapatkan layanan residensial. Indeks kesejahteraan lansia dan disabilitas terus bergerak maju. Dan 2025 menandai pergeseran besar dari bantuan sebagai penyangga menuju pemberdayaan sebagai jalan keluar. 77.932 keluarga graduasi menjadi pelaku usaha mandiri. 10.276 keluarga menjalankan usaha dari pelatihan dan modal sosial. 2.800 keluarga ada terpencil diberdayakan, dan 1.500 rumah sejahtera terpadu dibangun, karena bansos sementara, tetapi kemandirian adalah tujuannya. Semua itu diperkuat oleh program strategis, DTSEN sebagai basis data tunggal, dengan 12,5 juta KPM telah ground check. Sekolah rakyat sebagai ikhtiar memutus rantai kemiskinan, dengan 166 sekolah rakyat berdiri dan menjangkau 14.846 siswa yang berpotensi putus sekolah, kini bisa bersekolah lagi. Bansos kini juga semakin tepat sasaran, dengan 1.065.708 KPM yang tidak tepat sasaran digantikan oleh keluarga desil 1 hingga 4. Pada 3 Oktober 2025, Kemensos juga melantik 39.500 pendamping sosial menjadi ASN P3K. Saat bencana datang tanpa permisi, negara juga tidak boleh terlambat. Di bencana Sumatera akhir tahun ini, bantuan untuk Aceh, Sumbar, dan Sumut dari Kemensos mencapai 100 miliar lebih. Dapur umum berdiri di 42 titik, melayani 585.000 bungkus nasi per hari. Di luar bencana Sumatera, sepanjang 2025, lebih dari 965.000 warga terdampak menerima bantuan. 11.078 menerima bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial. Di garis depan, pilar sosial seperti Tagana, pendamping PKH, TKSK, pendamping Resos, PSM, Pordam, dan juga Karang Taruna menembus hujan dan gelap untuk terus bekerja dan melayani. Dan kerja yang berdampak harus ditopang oleh tata kelola yang bersih. Indeks kualitas kebijakan kategori unggul
Indeks Reformasi Hukum 100 menjadi kementerian terbaik 2 pada BKN Award 2025. Survei kepuasan masyarakat mencapai 91,76 atau masuk kategori sangat baik. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 95,33 serta opini WTP dari BPK atas laporan keuangan tahun 2024. Karena ketika data kuat, tata kelola rapi, dan integritas dijaga, negara benar-benar bisa hadir, melindungi, memulihkan, dan memberdayakan. Kemensos selalu ada, bekerja, bergerak, dan berdampak.